Nah, udah makannya, Beb? Udah. Udah ya. Lanjut lagi. Tapi iya. Minumnya yang belum. Oh, yang belum ya, silakan kita tungguin 2 hari dah. Ya. Jangan dong, lama banget. Kelamaan ya. Aduh. Jadi sejak kapan Habib menemukan jati diri? Menemukan jati diri kayaknya di pesantren. Oh, di pesantren. Makanya, gue betapapun pesantren itu kayak penjara ya. Iya. Tapi Apanya nih kayak penjara? wah gak bisa keluar, Jing. Udah di dalam komplek itu aja, pagarnya tinggi terus dikasih kawat. Di sana kemudian tuh disebutnya penjara suci. Penjara tapi emang lu digembleng banget. Pertama digembleng soal kemandirian. Gue tuh dulu kalau perjalanan 1 jam aja naik mobil itu udah mabuk perjalanan. Nah di pesantren perjalanan ke sana kemari jauh dari rumah ke pesantren 4 jam itu hilang sih akhirnya. Di pesantren itu menemukan banyak hal tentang diri gue. Misalnya baca buku itu utamanya di pesantren menemukan itu karena dikasih buku oleh salah seorang kiai dan akhirnya asik baca buku. Jadi sebelum di pesantren ternyata Habib ini kalau mabok-mabokan ya? Enggak. Maksudnya kalau lagi Nah itu. Oh, mabok di mobil. Mabok darah. jalan sedikit mabok, jalan sedikit mabok. Bener-bener. 1 jam. Nah itu kadang orang ya bilang kalau masih maksiat belum menemukan jati dirinya. Padahal seharusnya bisa jadi orang baik tapi dia belum menemukan jati dirinya kan. Iya. Artinya dia belum menikmati kebaikannya masih. Misalnya kayak tadi gua main futsal itu kan baik ya, tapi gua gak enjoy di sana. Jadi jati diri itu harus yang positif. Kalau ada, nih jati diri gue emang begini nih, hidup gue emang jalurnya mabok-mabokan gitu. Nah itu bukan jati diri sebenarnya. Bukan jati diri, pasti. Karena Allah katakan dalam Al-Quran bahwa manusia ini wanafahtu min ruhi. Aku ciptakan kamu dari ruhku. Karena itu setiap manusia itu ada fitrahnya. Oke. Ada titik di dalam dirinya, di dalam hatinya, yang itu suci. Yang senyasar dan tersesatnya orang, itu hanya ketutup aja. Dia seperti cermin yang ketutup sama debu. Dia gak bisa hilang tuh. Karena itu lo harus selalu optimis melihat orang seburuk apapun. Karena tetap ada ruh Tuhan di dalam diri dia. Sehingga tinggal dibersihin aja. Nah. Jadi pasti positif sih jati diri orang. Tapi kemauan membersihkannya kan harus dari diri sendiri kan? Artinya bahwa lo harus sadar dulu bahwa lo nih visi misinya atau lo diciptakannya ini sebagai apa gitu. Kalau misi Foya gimana? Visi misi Foya, dan play bosku. Play bosku. Iya. Jadi pertama lo harus, makanya orang tuh harus memiliki waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Udah disebutkan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Visi misi lo adalah untuk beribadah. Apapun yang lo lakuin, yang penting niatnya ibadah. Aku mau nanya lagi, Cik. Iya. Tapi ini mungkin karena sebenarnya masih bersinggungan sama jati diri sih. Tentang quarter life crisis. Jadi aku tuh suka ditanya, Manda pernah quarter life crisis nggak sih? Gitu. Terus aku tuh awalnya nggak pernah, kapan ya gitu. Karena mikirnya quarter life crisis itu selalu terjadi umur 25 gitu. Maksudnya judul aja quarter life crisis gitu kan. Kayak kalau 1/4 ya 25 lah ya. Atau di sekitar situlah gitu. Nah, tapi ternyata aku pernah ngalamin dan menurutku tuh aku kayaknya ngalaminnya tuh di awal masuk kuliah. Jadi kayak 18 tahun lah kalau nggak salah. Ini karena krisisku tuh berkaitan juga sama kerjaan. Jadi karena mungkin aku dari kecil udah kerja. Nah iya, dan kerjanya di industri TV kan? Industri TV, hiburan gitu. Nah, tapi sebelum nanya tentang krisisnya, aku mau nanya dulu deh. Kalau dalam agama Islam gitu ya, kalau dari kecil udah bekerja tuh gimana sih? Pandangannya tuh gimana gitu? Karena ada cerita tentang atau ada kisah Nabi, sahabat dari kecil sudah bekerja atau gimana? Iya, sebenarnya idealnya ya pasti. Idealnya ketika kecil itu belajar. Ya kayak Nabi juga udah menggembala sejak kecil ya. Sebenarnya, idealnya belajar. Nah, tapi kalau kondisi nggak ideal, maka segala sesuatu yang kamu lakukan dengan baik dan tujuan ibadah, maka itu nggak ada masalah, walaupun sejak kecil. Misalnya Nabi, kondisinya Nabi kan nggak ideal. Nabi itu sangat tidak ideal. Bayangkan, ketika lahir beberapa bulan ayahnya meninggal. Kemudian setelah itu ibunya meninggal. Intinya tidak mendapatkan idealnya anak-anak lah ya.
yang maksudnya punya orang tua dan lain sebagainya. Nah karena itu Nabi kemudian ya dari kecil sudah bekerja, dan setiap takdir itu pasti ada hikmahnya. Karena itu lo gak usah ngerasa wah gue nih ketika kecil begitu gitu, gak usah, karena setiap itu ada hikmahnya. Kehilangan masa kecil. Enggak sih, untungnya dari kecil bareng gitu, jadi sekolah tetap alhamdulillah, kerjanya juga jalan gitu. Atau mungkin karena lu menikmati pekerjaannya. Iya Karena pekerjaannya sesuai sama jati dirinya dia. Karena itu sebenarnya quarter life crisis itu sesuatu yang pasti ada pada setiap orang bahkan. Dan biasanya kalau secara psikologis kan umurnya dari umur 17 sampai 25 masa-masa itu. Walaupun bisa jauh di bawahnya, bisa jauh setelahnya masih belum menemukan. Ada yang udah umur 60 tahun misalnya. Iya. Masih childish aja, masih Kalau belum di menemukan. risetnya gitu tuh soalnya sebenarnya bahkan kalau kita startnya dari 25, karena kemana aku kuliah psikologi. Jadi bahkan tapi aku tetap mau nanya sama Habib dong gitu. Karena kalau nggak salah jadi penelitiannya walaupun orang merasa mulainya start umur 20-an, bahkan sampai pertengahan 30 tuh orang masih akan rata-rata akan masih mengalami. Kalau ngelewati itu masih mungkin. Bisa jadi kayaknya. Kayaknya nggak mungkin tiba-tiba langsung, pokoknya maksimal di umur sekian gitu. Tapi mungkin kebanyakan di umur pertengahan 30-an masih ada kayak gitu. Jadi akhirnya yang namanya ilmu itu memang semua nyambung. Yang namanya kebaikan itu pasti nyambung. Apa yang dibilang oleh Amanda itu cocok sama apa yang dibilang agama. Yang dibilang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Umur 30 itu lo seharusnya sudah menemukan jati diri lo dengan Allah. Artinya lo udah serius dalam hidup. Kalau orang 30 belum serius dalam beribadah, kemungkinan dia akan telat. Walaupun ya ada orang yang baru tobat menjelang akhir hidupnya bisa ya. Tapi normal ya orang 30 itu sudah menapaki jalan ketaatan kepada Allah. Artinya sholatnya udah bukan sekedar sholat. Udah pakaiannya udah rapi, terus pelan-pelan, khusyuk dan lain sebagainya. Jadi akhirnya memang umur 30 tuh masa-masa yang penting, apalagi umur 40 itu udah kalau belum start dalam menjadi orang yang baik, sebenar-benarnya orang baik itu kayaknya udah telat, agak susah. Dari mana suaranya nih? Di pohon kali itu. Di atas. Masa di atas sih? Iya, baik di atas. Di atas karena dia di atap. Oh iya benar. Harusnya di atas. Iya, karena ini di atas. Iya. Apa atap di atap? Apa atap lagi di atap? Iya.